Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Fitriana Rahmat dari kelompok 1 dengan NIM 12120100003. Di sini saya akan menyampaikan tentang bimbingan konseling. Poin pertama, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang dapat diberikan oleh penasihat akademik kepada mahasiswa agar mereka dapat mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan akademiknya dan menentukan tujuan karirnya. Adapun pengertian konseling yaitu suatu situasi bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka dengan bertemu muka yang diberikan oleh tenaga profesional. Bimbingan konseling atau yang kemudian disingkat BK yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka baik secara individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan. Pengetahuan tambahan tersebut kemudian diharapkan jadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Pada dasarnya, pengertian bimbingan konseling merupakan sebuah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun dapat memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Bimbingan konseling juga dapat disebut sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memberi fasilitas pengembangan konseli agar mencapai kemandirian dan mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan istilah yang berbeda maknanya tetapi berhubungan erat, yaitu bantuan kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan dan bantuan penyelesaian masalah. Bimbingan lebih bersifat preventif, sedangkan konseling lebih bersifat kuratif. Poin yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik masa yang akan datang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang kelima, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Yang keenam, mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang ketujuh, mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Yang kedelapan, menyelesaikan masalah pribadi secara sehat dan kondusif. Poin yang ketiga yaitu fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling di sekolah selain memberikan manfaat yang sangat penting bagi para siswa, BK juga berfungsi sebagai yang pertama, fungsi pemahaman melalui BK, maka siswa akan dibantu untuk lebih memahami siapa dan bagaimana dirinya sehingga bisa mengenali potensinya maupun lingkungan yang ditempatinya. Yang kedua, fungsi pengembangan BK membantu siswa untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi dirinya sehingga bisa bermanfaat bagi masa depan. Di dalam menjalankan fungsi pengembangan ini, diberikan BK melalui bimbingan yang sistematis dan terus-menerus, fasilitas yang mendukung serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, fungsi preventif yaitu memberikan antisipasi terhadap beragam permasalahan yang mungkin terjadi dan dialami oleh peserta didik, kemudian melakukan upaya untuk mencegahnya. Yang keempat, fungsi fasilitas. BK akan memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan
seoptimal mungkin, selaras, serasi, serta seimbang dalam keseluruhan aspek diri siswa. Macam-macam bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan akademik. Bimbingan akademik ialah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat dalam memilih program studi yang sesuai dan dalam mengatas kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Yang kedua, bimbingan sosial pribadi. Bimbingan sosial pribadi merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah sosial pribadi. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi. Yang keempat, bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan yang bahagia. Hubungan antara bimbingan dan konseling. Hubungan antara bimbingan dan konseling mempunyai hubungan yang erat, di mana di antara keduanya saling melengkapi dalam membantu klien atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang. Mengubah pola hidup yang salah menjadi benar, pola hidup yang negatif menjadi positif, sehingga klien dapat mengarahkan hidup sesuai dengan tujuannya. Karena tugas dari seorang pembimbing atau konselor yaitu memberikan arahan yang baik kepada yang terbimbing. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.